Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu petang hari ini di dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam tafsirnya. Pembahasan kita masih dalam surat Al-Baqarah. Marilah kita perhatikan bersama-sama sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang terbaik, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus di dalam mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminal zalimin. Yang artinya kurang lebih, wala in ataital ladzina utul kitab,
Dan meskipun seandainya kamu mendatangi orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, bikulli ayah, dengan membawa seluruh tanda, seluruh bukti, keterangan tentang benarnya agama ini, ma tabi'u qiblatak, niscaya mereka tetap tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu, wahai Muhammad. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga tidak mungkin mengikuti kiblatnya mereka. Wa ma ba'duhum, dan sebagian mereka bitabi'in qiblata ba'd, tidak akan mungkin juga mengikuti kiblat sebagian yang lain. Artinya di antara mereka Yahudi tetap pada kiblatnya, Nasrani juga tetap pada kiblatnya. Wala in taba'ta ahwa'ahum, dan kalaulah seandainya kamu tetap mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di, setelah ma ja'aka minal ilm, datang kepadamu berupa ilmu yang benar, innaka, maka sesungguhnya kamu idzal laminadh dhalimin, kalau begitu termasuk bagian orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, Ka'bah. Dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang salat menghadap Baitul Maqdis, dan itu memang hukum Allah. Namun setelah datang wahyu pemindahan kiblat, maka berarti inilah yang harus dipakai yang terakhir. Tidak ada seorang pun setelah itu sampai hari kiamat boleh menghadap ke selain Ka'bah. Tidak ada yang boleh. Harus seluruhnya menghadap ke Ka'bah. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pemindahan kiblat seperti yang sudah kita ketahui dalam pembelajaran ayat sebelumnya, sebetulnya orang-orang ahlul kitab tahu, karena di kitab Taurat, di kitab Injil sudah ada keterangannya. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamun, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab
sudah pasti tahu annahul haqqu min rabbihim, bahwa pemindahan kiblat yang sekarang ke Baitullahil Haram adalah yang benar, hukum terakhir dari Rabb mereka. Cuman kan kebiasaan orang-orang Yahudi begitu, menyembunyikan apa? Kebenaran. Kebiasaan mereka selalu ngotot di atas kesalahan mereka. Maka di dalam ayat yang barusan kita baca, surat Al-Baqarah 145, menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Allah mengkhabarkan tentang bagaimana inad, penentangan dan juga mukhalafah, penyelisihan orang-orang ahlul kitab terhadap apa yang mereka sudah tahu. Mereka kan sudah tahu. Alasannya apa? Alasannya di kitab Taurat, Injil sudah ada keterangannya. Tetapi begitu terjadi pemindahan kiblat, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan, mereka nggak mau menerima. Tetap mereka inginnya ke Baitul Maqdis, menghadapnya. Jadi seluruh ayat bukti keterangan, meskipun kamu bawakan wahai Muhammad firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada mereka tidak bakalan mereka ikut. Seluruh ayat, seluruh keterangan, dikarenakan hatinya mereka betul-betul sudah keras. Makanya ikhwah, inilah bahaya orang yang tidak pernah mengetahui keadaan hatinya, sehingga tidak pernah menganggap penting untuk memperbaiki hati dan jiwanya. Jangan kita kira setiap dosa yang kita lakukan setiap hari itu nggak menambah kekerasan hati. Dan kita sudah tahu sendiri, kita ini banyak dosa setiap hari, pasti ada yang kita jalani. Dan itu akan apa? Membikin kerasnya hati kita sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak imbangi dengan ibadah, ketaatan, kebaikan, muhasabah dan seterusnya, niscaya hati kita akan selalu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya menganggap bahwa memperbaiki jiwa adalah urusan yang sangat besar. Bagaimana caranya? Caranya kita biasakan dengan ketaatan, kebaikan. Sebagaimana kita sudah banyak berbuat apa? Dosa. Jadi biar balance, ibaratnya begitu. Nah, kalau setiap hari kita dosanya 10 kali, ya, kemudian kebaikannya 1 kali, kan gak seimbang. Nanti hati akan semakin mengeras. Umur yang Allah berikan kepada kita berapa tahun pun gak akan bisa bermanfaat kalau hati kita setiap hari selalu semakin apa? Mengeras. Seperti keadaannya orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengkhabarkan kepada kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum bidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kenapa orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani penentangan, penyelisihan mereka terhadap kebenaran begitu besar? Ya karena hatinya mereka keras.
Itu jawabannya. Ringkas. Karena hatinya mereka apa? Keras. Hati yang lembut akan mudah menerima kebenaran. Jiwa yang mulia akan sangat mudah menerima apa? Fitrah. Menerima hukum-hukum Islam. Meskipun berubah, itu gampang. Misalkan kita ini alhamdulillah jiwanya apa? Mulia. Hatinya lembut. Pertama kita melakukan suatu hukum begini. Sudah bertahun-tahun ternyata baru datang ilmu berikutnya. Bukan berarti ada perubahan hukum ya, tetapi datang ilmu berikutnya. Kalau hukum nasikh wa mansukh tidak bakalan terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang kita sudah membiasakan diri dengan suatu perbuatan. Ini boleh, bahkan ini dianjurkan. Mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun. Ternyata dapat ilmu baru. Yang benar itu nggak boleh. Kalau hati kita lembut, jiwa kita mulia, gampang langsung pindah. Benar tidak? It's okay lah gitu. Orang ngomong it's okay. Oh sekarang ternyata nggak boleh ya. Baiklah. Atau mungkin yang kita anggap ini mubah, boleh-boleh saja, ternyata haram. Bahkan termasuk dosa yang mengarahkan kepada tingkat kufuran. Ya sudah kita tinggalkan. Atau ada suatu perbuatan yang kita anggap nggak boleh, ternyata datang ilmu berikutnya karena kita sering belajar, nampak di hadapan kita ini dianjurkan loh, sangat utama kalau kita lakukan. Gampang berpindah itu. Selama hati kita ini apa? Lembut, bersih. Selama jiwa kita baik, mulia. Dan itu termasuk kunci baiknya hidup seseorang. Seperti yang diberitahukan oleh Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau pernah berkata, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ja'alahu fihi thalatha khisal." Apabila Allah menghendaki kepada hambanya hidupnya dia baik, maka Allah berikan kepada hamba tersebut 3 perangai. Tanda hidup kita ini akan senantiasa baik, insya Allah tidak akan bisa disesatkan oleh yang lain kalau kita memiliki 3 perangai menurut Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Yang pertama, at-tafaqquh fi dinillah. Harus rajin belajar, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau perhatiannya ke ilmu terus, insya Allah akan semakin dimudahkan. Tadinya nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Berarti tadinya mengerjakan, sekarang ditinggalkan. Itulah baiknya hidup dia. Kemudian yang kedua, az-zahadah fid dunya. Menyikapi dunia biasa aja, nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu pusing, seakan-akan diperbudak oleh apa? Dunia. Ya salah satu contohnya yang Nabi beritahukan kepada kita, masalah makan. Makan kan urusan dunia enggak? Urusan dunia. Seorang mukmin itu masalah makan gampang. Mensikapinya ya enggak berlebihan. Yang penting tulang punggungnya bisa tegak sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu setiap hari sibuknya cari kuliner terus. Pokoknya urusannya kalau dengan perutnya nomor 1. Sehingga ini sudah mengakibatkan apa? Israf, berlebihan. Maka kita kalau memperlakukan dunia sebutuhnya saja, seperlunya saja, insya Allah baik hidup kita. Nggak perlu kelewatan dan berlebihan. Contohnya dalam hal yang kecil, masalah makanan.
Rasulullah bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi. Tidak ada suatu wadah yang diisi oleh anak cucu Adam lebih buruk, lebih jelek dari apa? Perutnya. Bihasabi ibni Adam akalatun yuqimna sulbahu. Cukup anak cucu Adam, makanan-makanan yang masuk ke dalam perutnya ialah semata-mata biar tulang punggungnya tegak. Fa in kana la mahala, kalau anak cucu Adam harus makan, tidak boleh tidak, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Hendaknya lebih baik dibagi dalam 3 bagian. Perut ini kita bagi jadi 3 bagian. Sepertiga pertama buat makanan, sepertiga kedua buat apa? Minuman, sepertiga yang terakhir buat nafas, dilonggarin sedikit. Nah kalau orang berlebihan, ya pasti setiap makan pengennya apa? Terlalu kenyang, kan gitu. Akhirnya hidupnya dia nggak baik. Kalau orang setiap kali makan, apakah makan siang, makan pagi, makan sore, makan malam, selalu terlalu kenyang, nggak akan baik hidupnya. Karena dia sudah berlebihan dalam memperlakukan dunia. Dan nanti akhirnya nggak sehat juga ya. Jangan dikira orang yang terlalu kenyang di setiap menunya itu sehat, bapak-bapak. Enggak, justru yang lebih sehat itu yang biasa aja. Malah persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan 63 tahun Rasulullah miliki dalam hidupnya, tidak pernah satu hari pun kenyang lebih dari 1 kali. Artinya apa? Artinya kalau beliau pasti pagi dan sorenya atau malamnya nggak kenyang, biasa aja. Kalau beliau paginya sudah kenyang, pasti nanti siang, sore ataupun malam nggak kenyang. Nah sekarang kita gimana? Sarapan pagi itu harus kenyang, harus. Kayaknya padahal cukup 1 piring ya, nambah. Nanti makan siang begitu juga sama teman-temannya di kantor. Ayo bro, kita nyobain nasi goreng yang di sono. Nah, it's okay. Kemudian sorenya juga. Sorenya sebelum pulang ke rumah, masih di kantor nih, kerjaan udah selesai. Alasannya macet ini itu macam-macam lah. Nah lebih baik kita ngumpul dulu yuk. Ngumpul, makan lagi terus sampai kekenyangan. Begitu pulang sampai rumah, menemui istri dan anak-anaknya, makan lagi sebelum tidur sampai kenyang. Berarti 1 hari kenyangnya berapa kali? Bisa 4 atau lebih mungkin. Nah ini menunjukkan bahwa memperlakukan dunia berlebihan nggak baik. Tetapi az-zahada fid dunya lahu khair, insyaallah. Dan yang ketiga, al-basirah fi uyubi nafsi. Ini yang sangat penting. Kita itu harus punya basirah. Basirah itu lebih dalam daripada ilmu dalam bahasa Arab, Bapak-bapak. Kalau ilmu kan pengetahuan, ya enggak? Tapi kalau basirah lebih dalam lagi. Tidak sekedar tahu tapi jeli. Jadi akan apa? Uyubi nafsi, aib kesalahan jiwa kita. Artinya seseorang yang selalu introspeksi diri, menyadari salahnya itu banyak, sehingga harus diperbaiki, ini justru yang baik hidupnya. Daripada menyibukkan untuk memata-matai kesalahannya siapa? Orang lain. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah pernah berkata dalam kitab Rawdatul Uqala, man ishtaghala bi uyubin nas wa taraka uyuba nafsihi ummiya qalbuhu wa ta'iba badanuhu. Siapa saja di antara kalian yang selalu sibuk pengen tahu kesalahan jiwa orang lain dan dia lupa akan kesalahan jiwanya diri sendiri,
maka mata hatinya akan dibutakan oleh Allah. Wa ta'iba qalbuh, dan capek badannya itu. Bikin capek sendiri kita setiap hari sibuk nyatet kesalahannya orang. Kemudian ini udah selesai orang lain. Wah, kemarin saya lihat dia begini-begini, catat lagi. Tapi dia buta terhadap apa? Jiwanya sendiri yang harus dia selamatkan. Makanya Imam Muhammad bin Ka'ab rahimahullah subhanahu wa ta'ala al-Quradi mengatakan kita ini bukan sekedar punya ilmu terhadap kesalahan jiwa kita, tapi apa? Basirah. Basirah itu lebih dalam daripada apa? Ilmu. Senjata utama bagi dai itu bukan ilmu, tapi apa? Basirah. Supaya dai lebih dalam mengetahui bagaimana dia harus berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Di dalam ayat tersebut ucapannya alal ilmi atau ala basirah? Ala basirah. Kalau seorang dai nggak punya basirah, nggak akan sukses dakwahnya. Ikhwatal iman azza wa azakumullah. Maka sangat penting kita ini terus menerus memperbaiki jiwa kita, hati kita, biar jangan sampai keras. Nanti kalau sudah keras, sudah mati, akhirnya begini keadaannya seperti ahlul kitab. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka ini orang-orang yang selalu Allah tutup pintu hatinya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Sangat jelas di sini ya. Seluruh ayat, seluruh tanda, seluruh keterangan Nabi bawakan di hadapan mereka, ma tabi'u qiblatan. Mereka tidak akan mau ngikut wahai Muhammad. Tidak akan mau. Kemudian dalam ayat ini juga pelajaran yang kita ambil, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ialah kalimat wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Kamu juga tidak akan mungkin mengikuti kiblatnya mereka. Di sini Allah sudah memastikan bagaimana teguhnya pendirian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perintah Allah. Yang namanya Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang kalau sudah datang perintah tetap akan terus mengikuti perintah itu. Nggak akan ada yang bisa mengubahnya. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah sholat di Masjid Qiblatain. Ya enggak? Pertama menghadap Baitul Maqdis. Datang malaikat Jibril, belum selesai sholatnya, bahwasanya Allah memerintahkan kamu wahai Muhammad untuk menghadap ke Ka'bah. Apakah Rasulullah nawar? Ya ntar dulu dah, kalau udah selesai. Masa buru-buru amat sih? Nawar enggak kayak gitu Rasulullah? Enggak. Jibril datang berkata kepada Rasulullah, ini kiblat sudah Allah rubah dan memerintahkanmu untuk menghadap ke Ka'bah, Baitullahil Haram. Maka dalam cerita hadis tersebut yang sangat banyak riwayatnya datang kepada kita, Rasul langsung berputar 180 derajat. Gerak langsung dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah. Ini menunjukkan beliau sosok panutan kita. Begitu juga kita sebagai umatnya. Kalau datang perintah, segeralah menuju kepadanya. Meskipun sebelumnya perbuatan kita ini menyelisih dari perintah tersebut. Di antara ciri khas ahlu sunnah apa? Ar-ruju' ilal haq. Bener enggak? Kembali kepada kebenaran. Tadinya salah, kemudian diingatkan. Yang benar ternyata begini, ilmunya begini. Melalui ayat, melalui hadis, langsung kembali kepada kebenaran. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat wa ma anta bitabi'in qiblatahum hadza ikhbar. Ini pengkhabaran dari Allah an syiddati mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lima amarahullah.
bagaimana teguhnya, kuatnya pendirian Rasul untuk mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh nawar-nawar kalau sudah ada syariat hukum itu. Kadang kita ini banyak nawarnya, belum tentu setelah sudah jelas kita mau melakukannya apa enggak. Tapi ditawar dulu, apakah nggak boleh kayak gini Ustaz? Nah, ya udah kalau misalkan begini aja, kira-kira boleh nggak? Nanti dikasih tahu. Tapi kalau misalkan, ditawar terus begitu. Ustadznya yang menyampaikan hukum tersebut dicecer terus. Ayo. Pengennya ustadznya ngomong, ya udahlah kalau begitu, hukumnya begitu. Hukumnya seperti yang Anda sampaikan. Pengennya kayak gitu, ternyata ustadznya pendiriannya kuat. Nah, tapi orang ini ditawar terus. Setelah sudah jelas, belum tentu nanti dia ngerjakan apa enggak. Dan terus tadi nawar-nawar fungsinya apa? Kan gitu. Memang kayak dagangan di pasar ditawar-tawar. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau datang kita ikuti. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum selesai sholatnya, datang malaikat Jibril langsung. Oh, itu perintah Allah. Berarti berputar harus. Ini sangat luar biasa panutan kita Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh buat kita, supaya kita sebagai umatnya berarti harus demikian. Nggak boleh egois keras wataknya. Ntar dulu gimana sih? Kemarin baru kayak gini kok diubah lagi. Nanti jangan-jangan zina kemudian maling boleh. Kayak gitu nanti. Kadang-kadang kita kalau dapat ilmu baru ya, ingat ya, dapat ilmu baru bukan dapat hukum hukum baru. Kalau hukumnya mah udah nggak baru sebenarnya. Bukan berarti sekarang kita melakukan A, kemudian 2 hari berikutnya dapat ilmu kita melakukan B, berarti ada perubahan hukum. Tidak. Hanya orang itu mengamalkan harus sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Nasikh wan mansukh tidak bakalan terjadi setelah wafatnya siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena agama sudah sempurna, nggak bakalan ada perubahan. Ada seorang wanita yang tidak tahu hukum hijab misalkan ya, kemudian datang ilmu karena dia sering ngaji. Oh, ternyata hijab itu wajib ya, kirain saya afdol aja. Kirain saya yang mau nggak berhijab juga nggak apa-apa, yang berhijabnya lebih mulia dikit lah. Ternyata wajib. Pokoknya langsung seorang wanita tersebut pakai hijab. Berarti kan ada perubahan dari perbuatannya, ya enggak? Apakah hukum itu sekarang berubah, yang tadinya nggak wajib menjadi wajib? Enggak. Dari dulu nih itu sudah wajib. Cuma ilmu ini datang ke setiap orang berbeda-beda waktunya, sesuai dengan prosesnya dia akan apa? Akan hijrah. Makanya benar ya yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, orang kalau semakin tafaqquh fi dinillah, ingin terus belajar mendalami ilmu agama, berarti dia akan memperbaiki hidupnya, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita ambil di dalam ayat yang mulia ini ialah kalimat yang sebelum akhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Apabila kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ahlul kitab, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, padahal sudah datang ilmu yang benar kepadamu. Misalkan waktu itu ya,
malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad bahwa kiblatnya sekarang dipindah. Ternyata Nabi masih menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan kiblatnya orang-orang Yahudi, ya enggak? Nah, kalau seandainya kamu begitu wahai Muhammad, padahal ilmu sudah jelas datang kepadamu, innaka idzan laminadh dhalimin. Berarti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Apa maknanya orang-orang yang zalim di sini? Orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah berbuat dosa, kemungkaran. Kenapa dosa atau kemungkaran, pelanggaran syariat dikatakan zalim? Karena menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Akan merugikan dirinya dia sendiri. Kezaliman itu kan merugikan yang lain, iya enggak? Dan Islam membagi kezaliman itu ada 3 sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad. Yang hadis ini disahihkan oleh guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Al-zulmu thalatha, kezaliman itu ada 3 bapak ibu-ibu. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullah, kezaliman yang tidak akan mungkin orang yang melakukannya sampai meninggal nggak tobat diampuni oleh Allah. Dan ini huwa syirku, adalah apa? Kesyirikan. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan yang kedua, zulmun yaghfiruhullah insya'a, kezaliman yang dilakukan oleh hamba apabila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Yaitu zulmul ibad fima bainahum wa baina rabbihim, kezaliman yang berkaitan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pelanggaran-pelanggaran syariat Islam yang kita lakukan. Salah satu contohnya ya, datang suatu kebenaran kita nggak mau ngikut, itu namanya zalim. Kemudian yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak akan mungkin Allah biarkan. Bahkan Allah akan menjadikan kezaliman ini urusannya berkepanjangan sampai hari kiamat. Akan ada qisas, yaitu zulmul ibad fima bainahum, kezaliman yang dilakukan oleh hamba hubungan antar mereka. Kita pernah nyuri duitnya orang, kita pernah menfitnah orang, kita pernah melukai orang, kita pernah membunuh orang, dan seterusnya. Ini namanya kezaliman berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak diselesaikan, urusannya akan panjang sampai apa? Sampai hari kiamat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Allah, kamu pasti zalim apabila tidak melakukan perintah Allah. Padahal sudah datang apa? Ilmu. Kalau seorang utusan diancam begitu, apabila melanggar hukum syariat termasuk zalim, terlebih-lebih kita. Iya enggak? Sebagaimana Allah mengancam Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, niscaya amal ibadahmu sia-sia, akan gugur, hancur. Ini ancaman dari Allah. Seandainya kamu wahai Muhammad berbuat syirik, ibadahmu enggak berguna. Nabi aja diancam begitu, apalagi kita. Di dalam surat Al-Baqarah, Nabi dinyatakan oleh Allah, innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau waktu itu kamu nggak ngikut perintah Allah, bahkan masih menghadap Baitul Maqdis, berarti kamu orang yang zalim. Kita juga sebagai umatnya, kalau kita datang perintah masih saja keras kepala, perintah Allah Subhanahu wa taala nggak kita hadapkan, nggak kita ambil, maka kita termasuk orang yang zalim. Jangan jadi orang yang keras kepala, nggak baik. Nanti yang pertama keras kepala, batu, turun ke bawah, hatinya menjadi apa? Keras juga.
ya. Karena yang paling utama itu apa? Bagian atas lah Bapak Ibu. Kalau bagian atasnya itu dingin, insya Allah hatinya pun panas, akan berjalan dengan baik lah. Yang penting kepalanya apa? Dingin. Misalnya kita diculak, difitnah, panas nggak hati kita? Panas. Tapi kalau kepala kita dingin, kita akan memperlakukan ini semuanya dengan mudah. Tapi kalau kepala kita keras, wah lu juga begitu, nah langsung. Bener nggak? Jadi yang paling inti dingin itu di atas. Sebagaimana kita bikin kopi ya, bapak-bapak. Nah ini kopi. Kopi kalau misalkan air dingin dulu, campurin kopi. Ya, baru air panas. Ini jadi nggak nantinya? Nggak jadi. Padahal kita pengen kopi hangat ya. Nah sekarang dirubah. Kopi, air panas dulu, kemudian campur air dingin. Insya Allah jadi nggak? Jadi enak, menjadi hangat. Maka yang paling ini tuh yang di kepala. Yang di atas itu kita lurusin dulu. Nggak boleh keras kepala. Nanti kalau keras kepala turun ke bawah. Akhirnya apa? Hatinya pun menjadi keras. Dan itu yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi nanti, atau Imam Baihaqi ya, bukan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, nanti hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azza wa azakumullah. Berarti kalimat yang terakhir pelajaran buat kita, bagaimana kita memperlakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita tahu itu tidak sesuai apa yang Allah perintahkan. Artinya kontradiksi ya. Bagaimana perlakuan kita? Kita harus bersegera menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bishawab. Satu ayat ini insyaallah yang kita pelajari, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Kita gunakan waktu yang sedikit, apabila ada yang mau bertanya falyatafaddal minkum mashkur. Insya Allah jelas semua ya. Baik, kita akhiri saja pembelajaran kita tafsir Ibnu Katsir sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan selebihnya saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.